Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma taharatul qalbi anapun utawi sucine hati yang bersih an syahawatid dunia saking piro-piro syahwat dunia. Fahiya maka iku utawi taharatul qalbi minal munjiyati iku termasuk sifat-sifat kang nyelametaken. Takunu karena ono apa iki taharatul qalbi, hati yang bersih yang suci dari syahwat duniawi, junatan iku dadi tameng. Awas bacae junatan, aja diwaca jannah. Jangan dibaca jannah tapi junatan iku tameng. Bainal abdi ing dalam antara kawula, wa baina adzabillahi lan ing dalam antara siksa Gusti Allah. Kama kaya keterangan waroda kang teko opo ma fil akhbari ing dalam piro-piro riwayat. Fa inna a'malal abdi inna a'malal abdi, riwayat inna a'malal abdi, setuhune piro-piro amale kawula tunadilu iku membela opo a'mal, membela anhu saking abad. Fa idza jaa maka ing dalem nalika teko al azabu apa siksa min qibali rijlaihi saking arah sikil lorone abad. Jaa maka teko qiyamul laili apa salat wengi. Salat wengi yadfa'u membela apa qiyamul lail, membela anhu saking abad. Jadi ketika datang azab mulai dari kaki, sholat malamnya membela, hop. Ini orang jangan disiksa, ini orang jangan dihukum. Dia menggunakan kaki ini untuk ibadah di tengah malam, di saat orang gak ada yang menonton, gak ada yang tahu, gak ada orang yang tahu, tapi dia tetap jalan. Tidak harus dadak disuruh. Kian si masya Allah tangi baik kudu ditangi akan, masya Allah gerak-gerak angel teman, tangi akan bocah aja darani gampang, masya Allah ya priben bu besok tua ini nasibnya bagaimana. Lamun kalau kebiasaan begitu susah sekali entah tuanya kepriben. Nasibnya bocah. Kalau ingin selamat di akhiratnya, langkah sing nangi akan tangi dewek banyu wudu sembayang bengi salat malam. Ini sih dadak ditangi akan bae angel lebih kejaga. Mbutah ning akhiratnya kepriben wong model kaya kono, ning akhiratnya gimana? Dadak bae aduh. Langkah sing nangi akan busi sampai jam itu tanginya. Nah, enggak ada yang bangunin bisa sampai kesiangan. Gerak ya enak baik bocah, enak baik. Ya defa'u, entah itu nasibnya yang macam kayak gitu tuh gimana nasib di akhirat. Qiyamul lail ini akan membela orang. Wa idza ja'alan ing dalam nalika teko apa azab min jihati yadaihi saking arah tangan lorone abad. Ja'at moko teko as-shadaqatu apa amal sedekah. Tadfa'u membela apa sedekah, membela anhu saking abad. Jangan disiksa. Ini orang banyak amal ibadahnya nih, kedua tangan digunakan buat amal ibadah. Embu lamun bocah amale langka tangane bigelem kerja itu entah nasibnya gimana. Kongkon nulis ya bigelem nulis. Yaitu entah itu sampai di akhiratnya kayak apa orang kayak gitu. Al haditha narusaken sira ing hadis. Wa amal unsu anapun utawi rasa nyaman wal hubbulan rasa cinta. Fahuma maka iku utawi al unsu wal hubbu minal musidati iku setengah saking amal-amal kang nyelametaken. Wa huma utawi al-unsu wal hubbu musilani iku menghantarkan karone, menghantarkan al-abda ing kawula, dihantarkan mendi ila ladzatil liqa'i
maring nikmate ketemu, wal musyahadati lan nyakseni Gusti Allah, akan ada perjumpaan. Wa hadhihi sa'adatu utawi ikilah bahagia, tata ajalu iku dadi cepet gagian apa saadah, akibal mauti ing dalam suwise mati. Setelah mati langsung enak, setelah mati langsung nikmat. Itu kalau orang punya rasa senang kepada Gusti Allah, punya rasa kagum kepada Gusti Allah. Ada rasa cinta. Cinta berawal dari kagum. Kagum berawal dari kenalan. Kenalan berawal dari apa? Dari apa? Dari pandangan. Pandangan. Gusti Allah tuh ini dipandang tuh ciptaan-ciptaannya. Nah, setelah melihat, dipandang ciptaan-ciptaan Gusti Allah, dipandang hikmah-hikmah syariatnya Gusti Allah. Lah iya, akhirnya perkenalan. Setelah perkenalan muncul kekaguman, setelah kekaguman muncul rasa cinta. Ini kalau orang sudah kagum nih Gusti Allah, begitu mati enak langsung, nikmatnya langsung dibayar saat itu juga. Setelah mati langsung enak, ila an yadkhula. Maka orang mau mati itu bayang-bayang surga neraka itu sudah ada. Hatta idza balaghatir ruhul hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Di saat itulah ketika nyawa sudah nyampe tenggorokan, manusia bisa lihat gimana nasibnya dia. Ila an yadkhula. Tumeka maring yen to mancing awan ru'yati apa waktue ningali Gusti Allah fil jannati ing dalam surga. Sampai tiba waktu menyaksikan Gusti Allah. Jadi di alam kuburnya pun ya enak, sampai terus menerus enak terus. Wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Di antara sifat jaiznya Allah itu bisa dilihat, bisa dipandang, bisa dilihat. Tapi entah seperti apa kita melihat itu. Ya, tapi melihat Gusti Allah ini kenikmatan tertinggi. Kalau orang yang hanya orang kelas elit saja yang bisa melihat Gusti Allah. Kalau yang tidak elit, paling-paling seandainya masuk surga sudah dikasih bidadari, sudah dianggapnya paling tinggi, paling elit, bidadari dianggapnya paling elit. Wah, itu sih nikmat apa model kayak gitu. Belum apa-apa itu, nikmat belum apa-apa. Makan enak di surga itu bukan kenikmatan yang luar biasa. Ada yang lebih luar biasa dari itu. Ada yang lebih luar biasa dari itu. Kenikmatan jiwa yang sepenuh jiwa. Kenikmatan jiwa. Nikmatnya makan lezat ya sekedar di lidah. Setelah masuk ke tenggorokan sudah habis kenikmatannya. Tapi kenikmatan jiwa ini tak terkira. Begitupun juga kesedihan. Sakitnya kaki terkena duri ya cuma segitu. Tapi kalau sudah yang sakit adalah jiwanya, waduh, sakit ginjal, sakit jantung, belum seberapa dibandingkan sakit jiwa. Jiwanya rusak. Ila an yadkhula. Jadi siksaan yang terberat ya nanti adalah jiwa manusia itu benar-benar terguncang. Kalau sekedar sakit dipukul itu belum seberapa. Tapi kalau sudah jiwa yang dipukul, sudah banyak orang tidak tahan ketika jiwanya terpukul. Maka di neraka itu siksa paling berat ya siksaan terhadap jiwa. Qalu lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un.
Lidah manusia bertanya kepada anggota-anggota tubuh, kenapa kalian bersaksi memberatkan aku? Kata manusia. Kata anggota-anggota tubuh, tangan bicara, kaki bicara, mata bicara. Ya, Allah memberikan kesaksian, menyuruh kita bersaksi bahwa kita itu cuma menjadi kacung. Kita melakukan maksiat itu ada yang nyuruh. Yang nyuruh itu bosnya kita, yakni jiwanya kita. Jadi kata seperti prajurit disuruh komandannya, itu bakar rumah itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, karena dia prajurit, mesti nurut pada komandan. Itu prajurit. Maka yang paling dihukum berat ya komandannya. Prajurit mungkin dihukum, tapi nggak terlalu. Kalau kalah perang tuh ya, kalau kalah perang. Maka ketika perang dunia, Jepang sebagai pihak yang kalah, prajurit-prajurit Jepang dihukum. Tapi yang paling berat hukumannya adalah jenderal Jepangnya kan. Ini nih otaknya nih yang ngebom ini. Yang ngebom di apa? Port Harbor nih. Ini otaknya nih, komandan Jepangnya nih. Jadi yang paling dihukum keras ya otaknya. Otak. Prajurit Cakrabirawa melakukan penyiksaan, pembunuhan, dihukum. Tapi otaknya di siapa? Untung. Yang harus paling dihukum ya tentu otaknya kan. Jadi itulah kita ini anggota-anggota tubuh ini cuma prajurit, ini semua prajurit. Otaknya adalah jiwa kita ini. Otaknya. Maka ketika melakukan kemaksiatan, hukuman terberat adalah ditimpakan kepada jiwa. Tangan kaki mungkin kena hukuman, tapi nggak seberapa dibandingkan siksa terhadap jiwa. Ila an yadkhulah. Termasuk sifat jaiznya Allah adalah bisa dilihat, tapi hanya oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang obsesinya membahagiakan jiwa. Orang-orang yang obsesinya membahagiakan jiwa. Melihat alam semesta membahagiakan jiwa. Kalau orang obsesinya kebahagiaan perut, ya kalaupun dia taruh misalkan masuk surga, dikasih kebahagiaan tentang perut juga. Tidak dikasih kebahagiaan tentang ru'yatullah. Memang hobinya mengkonon, ya sudah. Manusia masuk surga, seandainya masuk surga dikasih fasilitas sesuai hobi dia di dunia. Yang senangnya angon bebek, di sana disediakan bebek di sana. Suruh angon sana. Hobinya itu sih. Supaya itu lama nggak ketemu dengan bebek, ya sudah nanti dipertemukan dengan bebek-bebek di sana. Surga. Ila an yadkhula apa awanuru yati fil jannah fayasiru moko dadi apa al-qabru alam kubur. Al-qabru apa alam kubur raudhatan iku menjadi siji taman min riyadil jannati saking taman-taman surga. Wa kaifa halikaya apa la yakunu ora ana al-qabru apa kuburan alaihi ing atase wong raudhatan iku taman min riyadil jannati saking pira-pira taman surga. Bagaimana alam kubur tidak menjadi satu di antara taman-taman surga? Walam yakun padahal hale ku padahal. Sedangkan boleh, padahal boleh. Sedangkan tidak ada baginya kecuali hanya seorang kekasih. Walam yakun hale ora ono lahu iku kaduwe wong apa illa mahbubun angin kekasih wahidun kang siji. Bagaikan orang yang mencintai seorang kekasih yang lama tak berjumpa, tiba-tiba ketemu. Lah ini kan ya senang. Wa kanat hale ono al awaiku opo piro-piro rintangan. Ta'uku iku menghambat opo awaik hu ing wong andawamil unsi saking terus-menerus senang. Bidawami dzikrihi kelawan langgeng ingat karo mahbub ini ya Gusti Allah.
wa muta'alati jamalihi lan melihat keindahan mahbub. Fartafa'at. Di alam dunia ini kan kita ada rintangan-rintangan. Rintangan kebutuhan perut, kebutuhan fisik. Sedangkan ya untuk membahagiakan tentang kebahagiaan jiwa itu kan kebahagiaan ilmu. Orang itu kalau menemukan satu fakta, menemukan suatu karya, menemukan suatu kesan, itu senangnya luar biasa. Orang tadinya bodoh, tidak ngerti apa-apa, belajar mutolaah, tiba-tiba paham apa yang dia ini kan senangnya luar biasa kan. Kayak seperti Archimedes itu sampai telanjang gara-gara dia menemukan hukum massa jenis. Lupa segala-galanya, saking bahagianya. Jadi ada satu kenikmatan melebihi kenikmatan makanan, melebihi kenikmatan orang kawin, yakni kenikmatan keilmuan. Kenikmatan keilmuan itu sampai telanjang itu lagi mandi, wah sampai senang itu lari-lari keluar rumahnya, nggak sadar dia lagi keadaan mandi, lari-lari kayak orang gila, saking begitu bahagianya, sampai segitunya. Sedangkan kita hidup di dunia ini selalu aja mau fokus, pikiran kita mau fokus, ada aja halangannya. Pikiran kita mau fokus menikmati keilmuan, ada aja halangannya. Ya sakit, ya apalah, ya capek lah, ya ngantuk lah, ya lapar lah, ada aja halangan. Fartafa'at tiba-tiba hilang. Fartafa'at nuli hilang al-awaiku opo hambatan-hambatan. Ya, ini kita sudah mati, sudah nggak ada urusan dengan alam materi. Wah ya sudah, pikirannya semakin fokus. Jadi di alam kubur ya tambah semangat ngajinya, tambah semangat belajarnya. Di alam kubur itu tambah semangat belajarnya. Kalau di alam dunia terhambat oleh kepentingan materi tubuh. Wa aflata lan lepas sapa wong minasijini saking belenggu penjara, saking penjara badan ini bagi penjara. Wa khulliyalan dilepas sapa abad sapa wong sapa bainahu ya sapa antarane wong wa baina mahbubihi dan antara kekasihé wong. Faqadima moko teko sapa wong alaihi ing atase Gusti Allah mahbub masruran hale wong kang bahagia. Reuni lama tak berjumpa dengan kawan lama ini. Gusti Allah itu kawan lama, yaitu kalau memang masih menganggap Allah sebagai kawan, sebagai sahabat, maka perjumpaan ini akan menjadi membahagiakan. Entah kalau Gusti Allah dianggap musuh atau sudah nggak kenal lagi, perjumpaan dengan Gusti Allah ya tidak menyenangkan. Kita berjumpa dengan kawan lama sudah puluhan tahun nggak ketemu. Waduh, ketemu kan senang. Kawan masih kecil itu senang. Kalau kita masih punya kenangan masa lalu, kalau kita masih punya kenangan masa lalu, masih menganggap orang-orang yang pernah berjumpa dengan kita di masa lalu kita anggap sebagai kawan yang menyenangkan, kawan yang berbagi kesenangan, ketemu lu enak, senang. Jadi itulah Allah itu kawan lama. Allah itu kawan lama. Jadi tergantung manusianya, mau dianggap kawan atau sudah ngeblank sama sekali. Ingat enggak sih manusia itu bahwa kita punya kawan lama yang namanya Gusti Allah tuh. Kawan lama. Jadi ketemu dengan kawan lama tuh harusnya senang. Kok sampai nggak senang sih gimana ya? Nggak pernah reuni ta orang nih. Nggak pernah reuni ta gimana? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu ada dialog, ada hubungan
yang dibangun antara manusia dengan Tuhan. Tergantung manusianya. Tuhan sih tidak melupakan, Allah sih tidak lupa. Tinggal manusianya lupa atau ingat. Kalau ingat ya mati itu sudah. Alhamdulillah saya dulu berjumpa dengan Tuhan di alam arwah. Sekarang saya ketika lahir hidup di alam dunia agak-agak renggang hubungan dengan Gusti Allah. Ya karena saya banyak mengurusi banyak urusan gitu kan. Nah, itu anggaplah kematian ini suatu reuni. Anggaplah kematian ini suatu reuni. Betapa berharganya masa lalu. Betapa berharganya masa lalu. Berharga sekali. Faqadima alaihi masururan. Iya. Kalau tidak berharga mana mungkin orang mengadakan reuni. Reuni SMA, reuni SMP, reuni SD sampai diada-adakan. Reuni kawan-kawan kuliah, reuni TK. Reuni TK Anda beli ya. Harusnya ada idealnya tuh. Harusnya ada. Oke yang reuninya. Harusnya ada. Masururan bidawa wa mutala'ati fartafa'at al-awaid faqadima maqatak wa sapa wong alaihi ing atase mahbub masururan hale wong kang bungah saliman hale wong kang lepas. Ya sudahlah, kita nggak pernah berjumpa karena memang saya punya kesibukan sih. Jadi sekarang sudah nggak ada kesibukan lagi kan, enak. Minal mawani saking piro-piro kesibukan mawani itu sudah nggak ada kesibukan apa-apa. Aminan hale wong kang aman minal awaiti saking piro-piro rintangan hambatan. Wa kaifa hale kaya opo la yakunu ora ono muhibbud dunya, sapa pecinta dunia, sapa kekasih dunia. Indal mauti ing dalam nalika arep mati muadzaban iku wong kang tersiksa. Bagaimana mungkin seorang pecinta dunia itu ketika mati enggak tersiksa? Pecinta dunia pasti terbebani, terpuruk, pikirannya ngeblank, pikirannya sudah terpukul. Pecinta dunia ketika mau mati itu beban psikologinya betapa besar. Beban psikologi pecinta dunia ini bebannya sangat tinggi sekali. Ibarat orang mau merantau kan, di rumah dia selalu dimanjakan fasilitas, dimanjakan orang tuanya. Mau merantau jauh ke tempat yang asing, betapa berat merindukan rumah ini. Betapa berat merindukan rumah karena di rumah biasa enak-enak ya, biasa enak-enak suruh mondok. Aduh. Beda kalau di rumahnya nggak dimanjakan. Pagi-pagi suruh bangun, harus mandi, harus itu sholat subuh. Habis sholat subuh nyapu-nyapu sana. Nah ini misalkan suruh mondok, alhamdulillah ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, nggak kaget, tidak kaget. Tapi kalau di rumahnya biasa manja, berangkat mondok berat sekali. Padahal masih bisa pulang, berapa bulan sekali bisa pulang. Tapi kalau mati nggak bisa mudik sama sekali. Jadi orang pecinta dunia ini pastilah. Maka Gusti Allah ngasih kegagalan. Gusti Allah ngasih kita ini kadang-kadang nggak enak supaya tidak manja hidup ini. Kalau tidak manja, tiba-tiba harus merantau meninggalkan alam dunia ini, ya sudah, nggak kaget, nggak apa-apa. Toh di rumah juga nggak ada apa-apa ini. Di rumah nggak ada apa-apa ini.
suruh merantau. Ya wis. Ya wis nggak apa-apa. Beda dengan kalau di rumah fasilitasnya banyak. Pokok rimeng. Sehari jatah jajannya 200.000. Sultan. Anaknya sultan sih. Minimal 200.000. Motor nyanting. Android nyanting. Suruh mondok. Ya buat. Yang jadi bocahnya kan nggak mau. Enak juga di rumah. Di pondok ada apa? Nggak mau saya. Di pondok ada apa? Enak di rumah, ada fasilitas, tercukupi semua. Berat, mau mondok berat. Seperti orang misalkan terlalu manja, hidup di dunia terlalu nikmat, apa yang diinginkan selalu tercapai. Mau mati ya susah. Nanti di sana ada apa? Di alam kubur ada apa? Terbeban. Enak di dunia, saya selalu enak. Jadi ini beban psikologinya itu tinggi, berat. Belum menghitung sakitnya fisik, kejiwaannya itu yang paling berat jiwanya. Boro-boro akan melepas kehidupan ini secara ikhlas. Boro-boro akan melepas kehidupan secara ikhlas. Yang ada tidak rela. Aku tidak rela hartaku berpisah dari aku, nyawaku berpisah dari tubuhku. Tidak rela. Ya kalau sudah nggak rela begitu madet terus pikirannya. Boro-boro akan mengatakan la ilaha illallah. Boro-boro akan mengatakan la ilaha illallah. Itu teorinya begitu. La ilaha illallah itu kan kalau pikirannya plong, enak. Mati dengan damai, mati dengan ikhlas. Sudahlah, memang harus beginilah ketentuan Gusti Allah. Misalkan ikhlas gitu ya enak, mengatakan la ilaha illallah, benar ya Allah, benar bahwa setiap orang mesti mati, benar, dan saya rela untuk mati. Enak mati kayak gitu tuh, enak, damai. Setelah itu dikubur di alam kubur, ya enak. Nasibnya enak. Walam yakun hale ora ono laiku lahu kadue wong mahbubun opo kekasih illa dunia, kecuali kekasih dunia. Kekasihnya duit. Kekasihnya duit, berpisah dengan duit, ya tentu sakitnya luar biasa. Jadi yang itulah rahmatnya Gusti Allah kepada manusia, adalah sesekali manusia itu nggak pegang duit. Rahmatnya itu jaga hubungan dari duit, jangan terlalu intim dengan duit. Kalau sudah terlalu intim dengan duit, matinya repot. Menjaga jarak dengan duit. Sesekali ditakdirkan nggak punya duit tuh, di kantong nggak ada duit, Kalaupun punya duit, ya disuruh zakat, ya kan? Kalaupun punya duit, disuruh zakat. Kalaupun ada duit, disuruh zakat kita ini kan. Ya itu supaya jaga jarak dengan duit. Benci tapi rindu. Jangan terlalu intim dengan duit. Nanti ada saatnya berpisah dengan duit, dari duit repot nanti. Waqad husiba hale temen wis direbut opo duit. Ya dunia ini duit aja sudah. Jadi kita bahasakan duit aja. Hale temen wis direbut opo duit minhu saking wong. Ya orang zaman sekarang kebanyakan kebahagiaan diukur dari duit. Padahal di luar duit itu banyak juga kebahagiaan. Nyatanya orang zaman dulu mereka hidup bahagia tanpa pegang duit. Bocah-bocah cilik dulu nggak pegang duit, bisa bahagia. Anak kecil itu kan nggak pegang duit, bisa bahagia. Kenapa kita sudah dewasa tidak seperti bocah cilik dalam hal menemukan kebahagiaan di luar duit? Jadi kita kadang harus belajar dari anak bocah. Orang dewasa kadang harus belajar dari anak bocah. Anak bocah itu
meski nggak punya duit, asal punya kelereng aja udah seneng. padahal kelereng tuh ya hal yang sederhana sekali. Apalagi bocah cilik zaman dulu bisa main-main, selodoran, petak umpet, itu aja nggak pakai duit bisa menemukan bahagia. Kenapa udah tua tingkat kebahagiaannya semakin menciut, semakin menciut. Bahagianya ketika ada duit, nggak ada duit pusing 7 keliling. Kalah dari anak bocah. Anak bocah tuh tanpa duit bisa bahagia mereka. Tanpa duit bisa bahagia. Faqad husiba lan temen direbut apa duit anhu saking wong. Wa hilalan dihalang-halangi bainahu sapa antara wong wa bainahu lan antarane duit. Nah ini kan pusingnya. Makanya nggak pegang duit nanti berapa ribu tahun lagi. Nggak di dunia sehari 2 hari nggak pegang duit sudah pusing. Di alam kubur selama-lamanya nggak pegang duit. Siapkan mental itu tuh. Temukan kebahagiaan dari luar duit. Mudah-mudahan nanti di alam kubur kita menemukan kebahagiaan di luar duit. Gimana caranya? Yaitu tadi harus mengkritisi duit. Harus mengkritisi duit supaya jaga jarak dari duit. Anggaplah kegagalan kita itu adalah suatu rahmat, pelajaran supaya manusia jangan intim, jangan terlalu mesra dengan duit. Wasudat lan dipumpet. Pikirannya wong kafir itu kan kalau manusia tidak dikasih duit berarti dihinakan oleh Tuhan. Pikirannya wong kafir. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Pikiran orang kufur, potongan orang pola pikir kafir. Ketika Allah tidak ngasih kita duit, maka kita punya anggapan Allah telah menghinakan saya. Allah telah menghinakan saya. Ketika ada orang melarat, Allah menghinakan dia. Itu berarti dianggapnya kalau orang melarat itu dihinakan Tuhan. Yaqulu rabbi ahana kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Dasarnya sih kamu hanya memikirkan kebahagiaan itu dipatok dari duit karena kamu tidak menemukan kebahagiaan lain. Harusnya ada kebahagiaan di luar duit. Kalla yaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimunal yatim. Kalau orang itu memuliakan anak yatim, itu sebenarnya ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Ngasih makan anak yatim itu ada kepuasan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Saking saja tidak menemukan kepuasan dari situ, karena memang tidak pernah menghargai anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak ada greget untuk membantu orang miskin, ngasih makan orang miskin. Padahal kita ketika memberi orang miskin itu ada satu kepuasan tersendiri. Ada satu kepuasan tersendiri bagi yang memberinya. Orang zakat itu bukan hanya menyenangkan orang yang dikasih zakat. Kitanya yang zakat pun sebenarnya senang. Itu ada kepuasan. Tuhibbunal apa? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena gregetnya terhadap duit itu keterlaluan, sehingga ya itulah
mulia dan hina seseorang diukur dari duit yang dimilikinya. Kalau nggak punya duit sama dengan orang hina. Itu sebenarnya pola pikir yang kerdil. Pola pikir kerdil. Matinya kayak apa, orang kayak gitu. Kebahagiaan kok hanya ada pada duit. Wasudak lan dipumpet alaihi ingatasi wong, ditutup turukul hilati opo dalan-dalan upaya firrujui ing dalem balik ilaihi maring duit. Sudah nggak bisa kembali pada duitnya. Walidzalik karena iki keterangan qila dikatakan mahaluman kana lahu wahidu hujiba anhu dzalikal wahidu. Ma iku opo haluman utawi sikape wong kana kang ono lahu iku kaduwe man wahidun opo kesenengan siji seorang kekasih hujiba kang disamaraken kang diadohaken anhu saking wahid dzalikal wahidu opo mengkono-mengkono perkara kang siji mau kesenengannya apa dijauhkan. Wah itu kan sakit rasanya. Orang senangnya apa? Dijauhkan dari kesenangannya, ini kan menyakitkan. Walaisa padahal hale padahal sedangkan walaisa hale ora ono al mautu opo kematian agaman iku kosong sirna, tidak sirna. Kehidupan tetap berlanjut meskipun kita mati, tetap hidup. Yang mati itu fisiknya mati, tapi rohnya kita masih hidup. Jangan dianggap kalau sudah mati, rohnya mati juga, selesai, nggak ada apa-apa. Rohnya masih hidup. Maka ada riwayat orang yang meninggal dunia itu dia tahu, dia lagi dimandikan, dia lagi dikotong di keranda, tahu ini. Agak-agak bingung itu saya lagi diapain, dimandikan gitu. Tahu tubuhnya lagi dimandikan, tahu dia lagi disolatkan. Walaisa lan ora ono al mautu kematian adaman iku hilang, tidak hilang. Bahkan ada satu riwayat kalau mayit itu mayit yang soleh, itu masih bolak-balik ke rumahnya sampai 7 hari atau 40 hari. Ada yang maka selama 7 hari ini kita suruh baca doa. Itu dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Muridnya Ibnu Taimiyah. Mayit itu masih sering bolak-balik. Saben hari Jumat mayit datang minta didoakan, minta kiriman doa. Jadi roh itu tetap hidup sampai kapanpun roh itu hidup. Kalau nggak ada keluarga yang mendoakan sama sekali, roh itu pulang dengan kondisi nelangsa. Ya Allah, keluarga saya pada menikmati hasil kerja saya, tapi nggak ada yang ingat ngirim doa untuk saya. Nggak ada yang ingat. Itu ada riwayatnya, nggak sirna itu. Innama huwa angin pasti utawi maut firaqun. Iku perpisahan lima habib dunia maring kesenangan dunia itu aja kok. Kesenangan dunia. Wa qudumun lan menghadap alallahi ngatasi Allah. Suruh reuni kok aduh iya. Tidak ada kesan sama sekali. Ini gimana ini? Harusnya berkesan. Faidan tiba-tiba salikul tariqil akhirati utawi wong kang menempuh dalan akhirat huwa yasalik al muwadzibu iku wong kang tekun ala asbabi hadhihi sifat ingatasi sabab ikilah sifat-sifat as-salasi kang telu wahya utawi asbabnya supaya kita reuni dengan Gusti Allah dengan enak, supaya kita bisa reuni dengan enak. Mengenang masa lalu tuh ya. Jadi kematian itu reuni, mengenang masa lalu aja sudah, mengenang masa lalu. Alam barzakh tuh mengenang masa lalu.
mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Nah, kalau masa lalunya, jadi kita ini ibaratnya anak sekolah, berbaik-baiklah dengan kawan-kawan kita agar suatu saat ketika sudah lepas dari sekolah nanti ketemunya enak. Jangan ketika sekolah gulat, musuhan, waduh, berantem, tiba-tiba kemudian udah sama-sama lepas, mau ketemu juga isin, aduh kita pengen jotos wongkaan, isin tawuran. Jadi kita ini ibaratnya anak-anak sekolah lah, anggaplah kita ini anak-anak sekolah yang suatu saat nanti mesti ada reuni. Supaya reuninya enak, ya sekolahnya pun yang enak. Jadi sekolah yang benar. Jangan ngawur sekolahnya. Kita ini lagi pada sekolah ibaratnya. Wahya utawi asbab, dipersiapkan supaya enak. Reuninya adalah az-zikru. Iku adalah gelem zikir, gelem mengerjakan PR, tugas-tugas, wal fikru lan berfikir, wal amalu lan amal. Alladzi yaftimu kang megot opo iki amal, hu ing wong dipegot an syahawatid dunya saking syahwat-syahwat dunia. Tidak beringas ketika sekolahnya, enak reuninya. Wa yunabhisu lan gawe seret opo amal ilaihi maring wong maladzah ing kenikmatan dunia. Wa yaqta'u lan megot opo amal hu ing wong anha saking dunia. Kullu dzalika la yumkinu wallahu a'lam.